Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwah semuanya, kaum muslimin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kembali bertemu di surau atau siang ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali belajar tentang akidah, yaitu di pembahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan pelajaran yang pertama dari pembatal keislaman, yaitu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Itu berbuat syirik besar, ya, berbuat syirik besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik besar yang mati di atas kesyirikan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengancam yang wafat sedang berbuat syirik besar kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an yang meninggal dunia saat berbuat syirik besar kepada Allah, maka masuk neraka abadi selama-lamanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengancam yang meninggal ketika sedang berbuat syirik besar kepada Allah, maka seluruh amal baiknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab ini membawakan contohnya, itu contoh perbuatan syirik besar adalah adzabahu li ghairillahi, yaitu menyembelih hewan tertentu yang diberikan, yang dipersembahkan, yang diperuntukkan, yang diniatkan kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri, seperti menyembelih hewan tertentu diberikan, dipersembahkan, diperuntukkan kepada jin atau syaitan atau kepada penghuni kuburan tertentu. Itu pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan. Kita masuk ke pelajaran yang kedua tentang pembatal keislaman. Al-Thani, yang kedua. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Kita masuk yang kedua lagi malam ini ya, insyaallah. Termasuk pembatal keislaman yang kedua adalah yaitu orang-orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara.
Orang-orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah harus ada perantara, wasilah. Yad'uuhum, mereka orang-orang ini berdoa memohon kepada perantara tersebut. Wa yas'aluhum asy-syafa'ah, kemudian memohon asy-syafa'at kepada perantara itu. Wa yatawakkalu 'alaihim, dan juga orang-orang itu berserah diri, bergantung, bertawakal kepada perantara itu. Perhatikan nih ya. Saya ulangi. Yang termasuk pembatal keislaman yang kedua adalah yaitu menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara. Ya. Yang dia berdoa kepada perantara itu, ya. Yang dia memohon meminta syafaat kepada perantara itu. Yang dia berserah diri, bergantung, bertawakal kepada perantara itu. Ya. Nah, Allah SWT itu kafara ijma'an, kata Syekh, ini adalah kekufuran secara ijma', yaitu kesepakatan seluruh ulama. Ya, kesepakatan seluruh ulama. Baik. Kita ambil faedah diantaranya dari kitab Syarah Nawaqidul Islam oleh Syekh Shalih Fauzan. Beliau menyebutkan bahwasanya yang kedua ini, pembatal Islam kedua adalah salah satu jenis dari pembatal Islam yang pertama. Itu apa? Yang kedua itu sebenarnya masih tak masuk syariat. Ya. Sebenarnya pembatal Islam yang kedua masih tak masuk di pembahasan di bab yang pertama tadi. Pembatal Islam yang pertama tadi yaitu apa? Bab syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun penulis kitab mengkhususkan dan memasukkannya di nomor 2 karena iko sangat banyak terjadi di sebagian masyarakat. Ya. Banyak menimpa sebagian orang. Yang orang-orang Islam mengaku Islam. Ya. Yang mereka meminta, berdoa kepada perantara itu, yang mereka memohon syafaat nanti di akhirat kepada perantara itu, yang mereka berserah diri, bergantung kepada perantara tersebut. Jadi sebenarnya ini termasuk kesyirikan, namun dikhususkan ya karena ini banyak terjadi menimpa sebagian masyarakat Muslim. Lalu sebagian orang-orang membela, ya, apa pembelaan orang-orang terhadap masalah ini? Hada iko laisa bisyirkin, bukan tak masuk syirik. Ya. Karena iko hanya sebatas perantara. Ya. Meminta, memohon kepada perantara tersebut agar sampai kepada Allah. Ya. Yang diminta perantara tadi mungkin orang soleh yang sudah meninggal, atau ya orang yang baik yang sudah meninggal, yang kesolehannya dan kebaikannya memang banyak orang mengakuinya, sehingga orang yang meninggal tersebut, orang soleh yang meninggal tersebut
dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh perantara itu. Ya, sehingga kita memohon kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, berserah diri kepada mereka. Ya. Agar kita dekat sama Allah, agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hanya perantara katanya. Maka ini mirip atau persis sama dengan alasan orang-orang musyrik yang dulu yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi jawaban mereka tadi persis mirip dengan alasan orang-orang musyrik dahulu di surat Az-Zumar ayat 3. Az-Zumar ayat 3. Allah mengatakan, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang manusia-manusia tertentu, kalangan-kalangan tertentu yang mereka itu menjadikan selain Allah sebagai walinya, sebagai penolongnya, pembantunya, perantaranya. Ya. Lalu mereka mengatakan, kami tidak menyembah dia. Kami hanya agar kami sampai kepada Allah, agar kami dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik dahulu ketika mereka memohon, meminta, berserah diri kepada perantara seperti orang soleh yang sudah meninggal, mereka katakan, kami enggak nyembah orang soleh itu. Enggak. Mana kami menyembah dia? Dia kan orang soleh. Tapi agar kami bisa dekat kepada Allah, disampaikan oleh mereka, didekatkan oleh mereka. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mengatakan begitu, Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan mereka sebagai orang musyrik, sebagai orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yunus, ya, surat Yunus ayat 18. Surat Yunus ayat berapa tadi? 18. Allah menyebutkan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallahi. Coba Allah menyebutkan gimana? Orang-orang yang menyembah, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah, ya, termasuk pada perantara tadi yang sudah meninggal itu, sudah dikubur, itu selain Allah. Apa kata Allah? Ma la yadurruhum. Itu tidak akan membahayakan mereka, tidak akan bisa menimpakan bahaya kepada mereka, dan juga tidak ada manfaatnya buat mereka, tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya, ya, yang beribadah, yang berdoa, yang meminta syafaat, yang bertawakal kepada selain Allah, maka itu tidak akan membawa manfaat. Apa maksudnya? Tidak akan bisa mengabulkan permintaan kita. Kita berdoa memohon kepadanya, yaitu kepada perantara yang sudah meninggal tersebut, ya, yang sudah meninggal nggak akan dengar. Ya, yang sudah meninggal tidak akan mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat
An-Naml ayat 80. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadikan orang yang sudah meninggal bisa mendengar perkataan orang-orang yang masih hidup, permohonan, permintaan orang-orang yang masih hidup. Lalu di surat Fatir ayat 22 Allah mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil quburi." Dan tidaklah dirimu wahai Muhammad bisa menjadikan orang yang sudah meninggal yang ada dalam kuburnya bisa mendengar permohonan, permintaan orang yang hidup di dunia. Jadi Allah mengatakan, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, Allah Rabbul Alamin mengatakan bahwasanya orang kalau sudah meninggal, baik dia belum dikubur, apatah lagi dia telah dikubur, Allah mengatakan, yaitu Nabi Muhammad saja tidak akan bisa menjadikan orang yang sudah mati tadi bisa mendengar permohonan, permintaan ya dari orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Jadi berdoa, memohon, meminta kepada selain Allah, diantaranya kepada perantara tadi, tidak ada manfaatnya. Mereka tidak bisa dengar, ya. Lalu kalaupun mereka bisa dengar, mereka nggak bisa memenuhi kehendak, permintaan dan permohonan kita. Kalaupun mereka bisa dengar, padahal mereka nggak bisa dengar. Lalu apa? Itulah yang Allah sebutkan, tidak ada manfaatnya. Berdoa, memohon, meminta, bertawakal kepada selain Allah, yaitu kepada perantara tersebut, tidak ada manfaatnya. Dan juga tidak ada ruginya, maksudnya tidak ada bahayanya kalau kita tidak melakukannya. Karena orang yang sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat kepada kita dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Ya, pambek lu jual liu adanya, itu namanya memberikan mudarat. Sakit lo adanya, itu namanya memberikan mudarat. Kebalan tak lo jadinya dinya negaranya, itu memberikan mudarat. Ya, alai. Mandu istri adanya jadinya, itu memberikan mudarat. Tidak bisa, orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, tidak bisa memberikan mudarat kepada kita, tidak bisa. Itu sudah Allah sebutkan. Lalu apa lanjutan ayat? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallahi. Orang-orang yang beribadah, berdoa, meminta, bertawakal kepada selain Allah itu mengatakan, mereka itu yang disembah selain Allah, perantara tersebut adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, mereka itu yang disembah, yang perantara tersebut adalah apa? Pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, makanya ini ya termasuk kesyirikan, namun dikhususkan pembahasannya karena ini merupakan ya banyak terjadi di sebagian masyarakat, di kalangan masyarakat tertentu. Baik, kemudian ada pembahasan yang terkait masalah ini, yaitu yang disebut oleh para ulama, yaitu at-tawassulu, yaitu bertawassul. Saya akan jelaskan insyaallah karena ini berkaitan di pembahasan yang kedua ini. Bertawassul di dalam berdoa. Ya. Bertawassul di dalam berdoa. Bertawassul dalam berdoa. Ulama tafsir dan ulama hadis ketika memperhatikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka nampak di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW
bahwasanya tawassul itu ada yang diperbolehkan dan disyariatkan, dan ada pula yang tawassul itu yang dilarang atau tidak boleh. Jadi jangan kita pahami tawassul haram. Tunggu dulu, yang mananya ini tawassul yang haram? Ya, karena sebagian kalangan menuduh dakwah Ahlussunnah ini mengharamkan tawassul. Yang mana tawassul yang diharamkan? Tunggu dulu. Ya, karena ada tawassul yang diperbolehkan dan disyariatkan malahan, dan juga ada tawassul yang dilarang. Ya, kita sampaikan tentang hal ini insyaallah taala. Yang pertama, tentang tawassul yang diperbolehkan dan yang disyariatkan. Di antaranya yang pertama adalah bertawassul dalam berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. Bertawassul dalam berdoa dengan menggunakan apa? Nama-nama Allah. Maka ini diperbolehkan dan disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf ayat 18. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Dikenal oleh kaum muslimin Indonesia Asmaul Husna, ya. Lalu apa kata Allah? Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan nama Allah yang husna tersebut. Jadikan nama Allah tersebut sebagai tawassul, sebagai perantara dalam hal berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka bertawassul, berperantara dalam berdoa boleh disyariatkan, diantaranya dengan menggunakan bertawassul dengan nama Allah. Para ulama menjelaskan, para bapak, para ikhwas semuanya, seperti diantaranya ulama menjelaskan Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muflah, ya. Kita bertawassul, berperantara dengan nama Allah, caranya adalah apa nama Allah dan apa makna atau kandungannya, maka kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah sesuai makna dan kandungan doa tadi. Perhatikan, cara kita bertawassul, berperantara dalam berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, caranya adalah sebutkan nama Allah yang husna itu dan apa maknanya, apa artinya. Maka isi doa kita, isi permohonan kita sesuai dengan makna nama Allah tersebut. Contoh, ini kalau contoh baru paham. Ya, contoh misalkan nama Allah Subhanahu wa taala yaitu misalkan Ar-Rahman. Nah, ini kan nama Allah, ya, artinya zat yang maha pengasih atau zat yang maha penyayang. Ini arti atau makna nama Allah tersebut. Maka ketika kita menyebut nama Allah satu yang artinya ini, maka isi doa kita adalah sesuai dengan makna itu. Nah, kalau Allah maha penyayang, kalau Allah maha pengasih, berarti yang kita minta adalah agar Allah mengasihi kita, agar Allah menyayangi kita. Maka apa? Ya Ar-Rahman irhamni. Itu bunyi doanya. Begitu cara bertawassul dengan nama Allah. Ya Allah yang maha penyayang, maha pengasih, sayangilah aku, kasihilah aku. Maksudnya rahmatilah aku. Gitu caranya. Ya. Contoh kedua,
yaitu nama Allah misalkan Al-Ghafur, artinya Zat yang Maha Pengampun. Berarti isi doa kita minta ampun berarti. Nah, gitu caranya. Ya. Jadi ya Al-Ghafur ighfirli. Gitu. Itu caranya. Ya Al-Ghafur ighfirli. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Gitu caranya. Bertawassul dengan nama Allah tersebut. Contoh yang ketiga misalkan apa? Ar-Rahman sudah, Al-Ghafur sudah, Wahab. apa? Wahab. Misalkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Itu artinya. Berarti yang kita minta rezeki. Itu namanya. Jadi nyambung kan. Apa nama Allah maknanya? Itu nama minta ya. Gitu caranya. Maka ya Ar-Razzaq urzuqni atau warzuqni. Ya Allah yang Maha pemberi rezeki, berikanlah aku rezeki. Gitu caranya. Cara bertawassul, berperantara dalam berdoa dengan menggunakan nama Allah. Gitu caranya. Ini diperbolehkan. Ya. Ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bentuk tawassul yang diperbolehkan dan disyariatkan yaitu bertawassul dengan amal soleh yang telah kita kerjakan. Bertawassul dengan menyebut amal soleh yang telah kita kerjakan. Dalam surah Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman. Nida'ur Rahman, panggilan Ar-Rahman kepada orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan wasilah perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari perantara wasilah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dari ulama tafsir dari kalangan tabi'in yaitu Qatadah. Imam Qatadah ini ulama tafsir di kalangan tabi'in. Beliau menyebutkan maksudnya adalah taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amalu bima yurdihi. Yaitu kita mencari perantara kepada Allah, mencari wasilah kepada Allah, mencari jalan kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan melakukan amalan yang Allah ridhoi, yaitu amal ibadah. Jadi kita berwasilah, berperantara dalam berdoa dengan amal soleh kita, dengan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, disebutkan ada seseorang sahabat Nabi yang dia meminta kepada Nabi agar mendake jo Nabi di dalam surga kelak. Ya. Ada seorang sahabat Nabi, inyo memohon, inyo meminta agar inyo ko bersanding, artinya dekat, artinya sasarugo gitulah ya, dengan Nabi. Mendampingi Nabi, dekat dengan Nabi nanti di surga. Itu permintaan sahabat tuh kepada Nabi. Maka apa jawaban Nabi SAW dalam hadis Muslim ini?
a'inni ala nafsika bikathratis sujudi. Maka kalau begitu, kamu bantu saya untuk bisa tercapai itu permintaan kamu itu, dengan kamu banyak sujud, yaitu banyak sholat. Dan sholat adalah minal amalis salih. Dan sholat termasuk amalan soleh. Jadi untuk bisa mendampingi Nabi, menjadi wasilah, menjadi jalan untuk bisa bersama Nabi nanti di akhirat, Nabi ajarkan amalkan amal soleh, diantaranya banyak sholat. Itu banyak sholat sunnah. Berarti ini ibadah amal soleh dijadikan perantara, dijadikan wasilah agar sampai kepada Allah, agar sampai kepada surga. Baik. Kemudian dalil yang sangat jelas dalam masalah ini yaitu bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan, yaitu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ashabul ghari, yaitu orang-orang, itu tepatnya 3 orang yang dia masuk ke dalam goa, lalu akhirnya mulut goa atau pintu goa tertutup oleh batu besar sehingga dia nggak bisa keluar. Alladzina tawassalu bi a'malihim as-salihati. Akhirnya mereka, orang-orang ini, mereka bertawassul kepada Allah, berperantara dalam berdoa dengan menyebutkan amal solehnya. Farrajallahu anhum, lalu Allah menyelamatkan mereka. Ya, Allah menyelamatkan mereka. Ini Nabi menceritakan kisah yang sudah terjadi, kisah nyata Nabi yang menceritakan. Nabi Muhammad SAW, 3 orang pemuda yang terkurung dalam goa nggak bisa keluar. Akhirnya ketiga-tiganya bertawassul kepada Allah, bertawassul, berperantara dalam berdoa dengan menyebut amal solehnya. Orang yang pertama, dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan bertawassul dengan amal solehnya. Dia menyebutkan, ya Allah, saya dulu mempunyai seorang ibu, saya sangat baik kepada dia, ya Allah. Saya selalu mendahulukan ibu saya daripada yang lainnya, termasuk istri saya dan anak-anak saya, ya Allah. Suatu hari saya terlambat pulang bekerja, yaitu mencari kayu bakar dan semacamnya, dan saya terlambat membawa makanan malam atau makan malam. Lalu ternyata ibu saya telah tertidur. Saya tunggu ibu saya sampai bangun, karena makanan itu lebih saya dahulukan untuk ibu saya. Padahal istri saya, anak saya juga butuh makanan tersebut juga karena lapar. Begitu bana ambo elok santun mendahulukan ibu, ya Allah. Ya Allah, kalau amalan saya itu, yaitu berbakti sama ibu, adalah amalan yang Engkau cintai, yang Engkau redoi, maka sekarang ya Allah tolong saya, selamatkan saya. Nah, ini namanya bertawassul dengan menyebut amal solehnya yang terbaik menurut dia, yang terikhlas menurut dia, dia sebut. Lalu akhirnya batu di mulut goa itu bergerak, namun belum bisa dia keluar, belum bisa yang bertiga ini keluar. Kemudian laki-laki yang kedua juga bertawassul, berdoa, berperantara dengan amal solehnya juga. Laki yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, bertawassul. Ya Allah, saya mempunyai seorang sepupu, bukan mahramnya. Ya, yang saya sangat demen sama dia, yang saya sangat suka sama dia, yang saya sangat ingin menjadikan dia istri atau pendamping. Namun dia tidak mau. Akhirnya suatu hari sepupu saya tersebut yang cantik, yang saya cintai, yang saya sukai tersebut, dia butuh duit, dia butuh uang, dia minjam. Lalu saya berikan syarat, saya mau meminjamkan uang kepadamu kalau kamu mau melayani saya, yaitu berbuat maksiat. Nah, karena perempuan ini, sepupu ini, dia butuh uang, iming-iming uang, butuh uang, akhirnya mau melakukan itu dan akan dilakukan perbuatan maksiat tersebut, ya,
dan sudah berdekatan tubuhnya untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut, lalu laki-laki itu takana bana bahasa Minang. Takana Allah, ingi dosa. Lalu dia tidak jadi melakukan maksiat tersebut, dia tinggalkan perempuan itu. Padahal kesempatan, tidak ada orang, perempuannya juga mau. Ya, mau maksudnya kita walaupun terpaksa ya kan dia pinjam duit. Ya. Lalu saya tinggalkan ya Allah. Tidak jadi saya melakukan maksiat itu. Ya Allah, kalau yang saya kerjakannya itu yaitu meninggalkan berbuat maksiat padahal ada peluang, ada kesempatan, adalah engkau cintai dan engkau redoi. Sekarang tolong saya ya Allah, selamatkan saya dari goa ini. Bergerak batu besar itu, namun mereka belum bisa keluar. Ya, lalu laki-laki yang ketiga juga bertawassul dengan amalnya dulu, yaitu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya dulu mempunyai seorang karyawan, seorang pekerja, ya, seorang pekerja yang suatu hari pekerja saya ini dia belum mengambil honornya, belum mengambil gajinya. Akhirnya dia pergi saja tanpa berita, tak ada urusan, tak ada apa, dia pergi. Gajinya tersebut, honor karyawan saya tersebut tetap saya pegang. Ya, akhirnya agak lama, akhirnya saya belikan beberapa ekor kambing, ya Allah. Setelah itu ternyata kambing itu karena dia karyawan saya tadi nggak balik-balik, kambing itu menjadi banyak kambing itu akhirnya beranak pinak. Akhirnya suatu hari datang karyawan saya tersebut, ya Allah. Dia tagih, dia minta gaji honornya. Wahai bos, dulu saya kan kerja di sini beberapa tahun yang lalu. Ketika itu saya belum ambil gaji bos. Mana gaji saya bos? Lalu bosnya mengatakan, Bismillah, kama aja yang pepai yang gitu kan, ya, mengecek lagi gitu istilah wae ngelapan ya, apa di saya keringkiang ya, apa? Lalu setelah itu dia katakan tuh seluruh kambing di sana itulah gajimu. Cik, mana gajimu cik? Lalu diambilnya kambing itu semuanya ya Allah, ndak ada tinggal nambah sikul lah ada. Sebagai terima kasih ya sila ya. Ndak dulu ya Allah, diambil lah doa ya, ndak dulu tinggal sikul lah. Amurillakan ya Allah. Kalau ya Allah, kalau amalku itu menolong menyelamatkan gaji karyawan saya tadi adalah engkau cintai, engkau redoi, tolong ambo kini ya Allah, selamatkan kami dari gua ini. Akhirnya batu gua itu bergerak. Akhirnya mereka bertiga baru bisa keluar. Inilah dalil yang Nabi Muhammad menceritakan. Ini bukan dongeng, kisah nyata Nabi Muhammad yang menceritakan dalam hadis. Ya, ini adalah dalil bolehnya bertawassul dengan amal soleh kita. Maka hendaknya kita ini, para ikhwah semuanya, punya satu atau dua amal ibadah, amal taat yang bisa kita banggakan kepada Allah. Anda usah dua, satu aja lah. Karena pemuda-pemuda tadi dia cuma menyebutkan satu saja. Yang pertama tadi apa? Berbakti sama ibu. Yang kedua, meninggalkan maksiat padahal ada peluang, ada kesempatan. Yang ketiga, yaitu amanah, menjaga gaji karyawannya, tidak menggolimi orang lain. Ya, maka hendaknya kita punya satu amal soleh. Tak kala nanti kita buntu, ya, sampai musibah, ya, ndak kama minta, ndak kama kapai, di situ kita gunakan. Kita bertawassul kepada Allah, kita bertawassul dengan menyebut amal soleh yang kita banggakan itu. Ya Allah, sampai amal kepada Allah. Lalu minta ke Allah, ya Allah, sekarang saya butuh pertolongan, tolong ya Allah. Maka insya Allah buntu tadi akan mengalir. Ya, akan Allah tolong kita sebagaimana mengalirnya batu tadi sehingga keluar dari masalah. Ya, itu harus kita pegang satu itu. Lalu yang ketiga di antara bentuk tawassul yang diperbolehkan yaitu bertawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Ini ya, bertawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Ini diperbolehkan. Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, datang orang kepada Nabi minta doa kepada Nabi SAW agar Nabi berdoa kepada Allah agar turun hujan. Dan juga pada pertemuan berikutnya dia datang kepada Nabi SAW agar Nabi berdoa agar berhenti hujan.
Jadi, dan juga beberapa hadis yang lain, para sahabat Nabi SAW mendatangi Nabi minta doa kepada Nabi SAW agar cegah penyakitnya. Banyak hadis masalah ini. Begitu juga ketika di kota Madinah di zaman sahabat terjadi musim kemarau panjang, tidak turun hujan di kota Madinah, terjadi kekeringan. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Para sahabat Nabi SAW masih banyak. Maka ulama menyebutkan, ulama sejarah ya, ulama hadis menyebutkan tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang mendatangi kuburan Nabi lalu minta doa kepada Nabi. Tetapi justru para sahabat Nabi SAW mendatangi Abbas, paman Nabi yang masih hidup. Lalu sahabat mengatakan, wahai Abbas, paman Nabi, dulu ketika Nabi masih hidup kami minta doa kepada beliau, sekarang beliau sudah meninggal. Sekarang kami minta doa kepadamu, wahai Abbas, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini namanya bertawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Lalu Abbas pun berdoa kepada Allah agar turun hujan, lalu turun hujan di kota Madinah. Jadi bertawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup diperbolehkan dan disyariatkan. Ya, jadi kalau kita ada masalah, ada problem, maka kita cari orang soleh atau yang kita pandang, yang kita anggap dia soleh, masya Allah, ya, wara, bertakwa dan semacamnya, temui dia langsung, Pak, tolong Pak, berdoalah Pak kepada Allah agar wabah corona itu dicabut ya Allah Pak. Tak tolong Bapak, doa Pak. Temuinya, insyaallah wabah corona hilang. Atau temui orang soleh tersebut, bilangnya, Pak, mempana Bapak, tolong Pak berdoa agar pemimpin pemerintah di negara aku jadi orang soleh Pak, jadi orang jujur Pak. Tak tolong Bapak, doa Pak deh. Nah, temuinya. Habis itu pula apa kan dakwah sampai ke orang soleh yang masih hidup itu. Ini diperbolehkan. Nah, adapun tawassul dalam berdoa yang tidak boleh, yaitu at-tawassulu al-mamnu'u, tawassul yang dilarang, yaitu du'aul amwati, yaitu berdoa, memohon, meminta kepada orang yang sudah meninggal, wa talabul hajati minhum, ya, dan meminta, memohon hajat, kandak, rezeki, cegah, jodoh segala macam kepada yang mati tersebut. Ya, wa huwa kama huwa waqi'ul yaumi, sebagaimana ini banyak terjadi hari ini. Wa huwa syirkun akbar, ini adalah syirik yang besar. Nah, kalau bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, maka ini yang tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Sudah lewat isya ya. Sekarang kita buka soal jawab kalau ada yang bertanya, kalau ada. Kita cukupkan dulu di pembahasan pembatal keislaman yang kedua. Silahkan kalau ada yang bertanya, kalau tidak kita siap-siap wudhu sholat. Silahkan. Kalau berkaitan bertawassul dengan orang yang sudah mati, Ustaz, jadi banyak di kampung ini yang nggak tahu Ustaz, liputan Ustaz, di kuburan orang soleh yang nggak soleh Ustaz. Apakah itu termasuk ya kan pembatal keislaman Ustaz? Apakah termasuk di ciri-ciri orang yang jahil Ustaz? Baik. Karena tidak tahu. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, itu pegang. Allah Subhanahu wa taala mustahil berbuat zalim kepada hamba-hambanya, kepada manusia, kepada apapun Allah pasti adil, tidak mungkin zalim. Bahkan dalam diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim kepada diriku sendiri. Allah tidak mungkin zalim. Nah, kalau ada orang melakukan pelanggaran seperti perbuatan kesyirikan, kekufuran dan semacamnya, maka perbuatannya atau perangainya adalah salah. Ya, perbuatannya atau perangainya
adalah salah, adalah syirik, adalah kufur perbuatannya. Adapun orangnya ya, untuk bisa dikatakan dia batal Islamnya sehingga dia murtad, sehingga dia tidak Islam lagi, maka ini ada syurutnya, ada syarat-syaratnya. Ya, dan juga harus hilang penghalangnya, dan tidak ada lagi penghalangnya. Nah, inilah yang perlu kita pahami, sehingga kita tidak bisa langsung memvonis-vonis orang tertentu, apa tertentu, ibu tertentu, etek tertentu, mama tertentu, dia sudah batal Islamnya, dia sudah kafir, dia sudah murtad. Karena untuk vonis ta'yin khusus ya, maka ini ada syarat-syaratnya. Di antaranya dia sudah paham dan ngerti. Yang kedua, dia melakukannya dengan sadar, dengan sengaja, kemauan dia sendiri. Contohnya tadi berbuat syirik besar tadi, atau bertawassul kepada memohon, meminta syafaat kepada orang yang sudah mati. Ini kesyirikan. Dia sudah tahu atau belum itu? Udah ngerti dia? Udah paham dia atau belum? Ya, jangan-jangan dia tidak paham. Ada syubhat, ada salah takwil. Nah, jadi ada syarat-syaratnya. Kemudian harus hilang penghalangnya. Ya, kalau ada penghalangnya, seperti misalkan dia jahil, nggak ngerti, nggak paham, ada syubhat, ada takwil yang salah, maka dia nggak bisa dikafirkan atau dimurtadkan atau digugurkan Islamnya atau dibatalkan Islamnya. Atau mungkin dia tidak sengaja, ya, atau mungkin dia dipaksa atau sebab-sebab yang lainnya. Maka ya kita menasihati, menegur dengan empat mata, menasihatinya kalau mereka berbuat kesalahan atau pelanggaran, sambil kita doakan ya. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang lain. Kalau enggak pulang alih, pulang wudu alih. Tak pulang mana? Tulis bagus, langsung gimana? Bisa enggak? Awak lu kat bibi orang hati hanya lama. Nanti lihat rekamannya nanti yang bagian terlambat, insyaallah ya. Mungkin itu dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita malam kini terkait pembatal keislaman yang kedua, dan insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan hamba berdoa mudah-mudahan kita istiqamah, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita nanti dalam keadaan Islam, bertauhid, dan kita sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf rami orang di balai bau dua kita lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.